warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Stiani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah. Pada mata kuliah seni bercerita kali ini, saya akan bercerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Simak cerita lengkapnya. Kisah Sulaiman dan Ratu Balqis. Singkat cerita, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Pergilah ia meneruskan perjalanan ke Yaman. Kemudian ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatu, untuk disuruh mencari sumber air. Ternyata burung hudhud yang dipanggilnya tidak ada. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan membunuh hudhud karena tidak izin dengan Sulaiman. Berkata burung hudhud yang dianggap di depan Sulaiman sambil menundukkan kepalanya ketakutan, "Aku telah melakukan penerbangan, pengintaian dan menemukan suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar, mewah di negeri Sabah, yang dikuasai oleh pemerintah, yaitu seorang perempuan. Dia adalah Ratu Balqis." Berkata Sulaiman kepada hudhud, "Baiklah, kali ini akan kumaafkan kesalahanmu, karena berita yang kau bawa ini adalah berita yang sangat penting." Kemudian Sulaiman menyuruh hudhud untuk mengantarkan surat kepada kerajaan Sabah. Isi surat tersebut adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku dan berserah diri." Melihat isi surat yang begitu membuat Ratu Balqis marah, atau Ratu Balqis merasa tersinggung dengan surat tersebut, maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, "Aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah yang mewah." Ketika utusan Ratu Balqis sampai ke istana, yang mana dia membawakan hadiah yang mewah, begitu di tempat Sulaiman pun menolaknya dan meminta Ratu Balqis untuk datang ke istananya. Keesokan harinya, Ratu Balqis dan rombongannya pun datang. Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirinya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan putusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jin, "Siapakah di antara kalian yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balqis sebelum orangnya datang ke sini?" Ifrit pun berkata, "Aku sanggup membawa harta itu dari istana Ratu Balqis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai." Kemudian seorang lain pun yang mempunyai ilmu dan hikmah berkata, "Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum kamu sempat memejamkan matamu." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balqis sudah berada di depannya, berkatalah ia, "Ini adalah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya atau aku mengingkarinya."
lama itu rombongan Ratu Balkis sampai di istana. Dia melihat bahwa singgasananya sudah berada di depan matanya. Ratu Balkis pun terkaget-kaget melihat istana yang ada di depannya. Kemudian Nabi Sulaiman pun mengajak ke suatu ruangan. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat ini adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding di ruangan ini." Karena di situ Ratu Balkis diajak ke suatu tempat yang dimana di situ lantainya terbuat dari kaca dan juga dinding-dindingnya. "Oh Tuhanku," Balkis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku telah lama berpaling darimu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzolimi diriku sendiri, sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu, dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang." Yang mana di situ pun Ratu Balkis masuk ke dalam ajakan Sulaiman, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ratu Balkis pun mengajak umat-umatnya atau rakyatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita pada cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.